Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka juga terhibur dengan video aku ya mam. Oke mama, aku mau share kegiatan aku hari ini. Jadi dimulai pagi-pagi lagi. Ini beberapa hari aku lagi nggak jualan ya, atau lagi nggak delivery oduk. Biasanya kan aku tuh riweh sama delivery oduk ya, tapi pagi-pagi sekarang ini nggak lagi jualan. Nah ini mumpung lagi libur jualannya, aku mau langsung satset aja beres-beres lagi nih. Rasanya sih enak banget ya, nikmat banget seperti ini. Bangun tidur langsung beres-beres rumah gitu. Nah untuk aku lagi libur, aku sengajain bangunnya itu lebih telat gitu ya. Biasanya bangun di jam 3-an, ini aku telatin bangun di setengah 5-an gitu. Ini langsung aku beres-beresin aja. Nah ini sebenarnya masih ada anak aku yang masih tidur, dan anak aku yang satunya lagi di kasur belakang. Ini mam, videonya banyak banget yang nggak kerekod ya, jadinya tuh yang banyak kepotong-kepotong ya. Aku nggak tahu deh ini HP lagi error atau kayak gimana. Pokoknya videonya banyak banget yang nggak kerekod gitu. Nah ini aku ke dapur dulu ngisi-ngisi air tuh. Bleber-bleber ini aku pakai galon ya. Aku isi ke teko langsung. Lagi nggak ada dispenser galonnya gitu, atau dispensernya lagi pada rusak gitu. Jadinya aku langsung masukin aja ke dalam teko biar anak aku sama suami aku itu ambil airnya tuh gampang. Nah tadi aku beli gorengan nih, beli gorengannya sedikit aja, beli gorengan aja. Dan untuk sarapannya aku mau bikin sendiri seperti biasa ya mam. Kalau di hari pertama libur jualan itu aku biasanya bikin nasi goreng putih. Nggak tahu kenapa aku suka banget sama nasi goreng putih rasanya gitu, kayaknya gurih aja gitu tanpa pakai kecap gitu. Tapi sih biasanya nih kalau misalnya beberapa hari aku libur, itu satu hari nasi goreng putih, terus besoknya kecap, nanti nggak tahu apa lagi gitu ya. Kalau misalnya 2-3 hari gitu. Aku jarang banget beli. Kalau misalnya kepepet atau akunya lagi capek banget, baru pagi-paginya beli gitu. Kalau misalnya aku lagi libur. Kalau misalnya lagi jualan sih selalu ada ya. Jadi minta disisain dari emak. Kadang-kadang juga kehabisan sih saking sibuknya aku ngelayanin orang, tapi yang di rumah malah nggak disisain gitu mam. Nah ini dia mam, nasi goreng putihnya. Ini nasinya sih lembek, karena emang anak-anak aku sama suami aku sukanya yang lembek, nggak yang keras gitu atau yang perak-perak kayak gitu. Makanya susah ya katanya, atau keras gitu nggak suka deh. Emang mungkin dari awal aku bikinnya nasinya lembek-lembek, makanya ya masaknya nasi gorengnya juga lembek. Pokoknya kalau mau recook di rumah itu disesuaikan aja sama selera keluarga masing-masing ya. Nah ini untuk lauknya, tadi sengaja banget nasi goreng nggak aku kasih telur. Ini telurnya aku pisahin aja, aku dadar. Nanti tinggal ambil aja anak-anak ya. Ini juga gorengannya aku belinya sedikit, cuma 5 aja, karena beli segini aja masih sisa ya nantinya mam. Soalnya paling suami aku aja yang makan. Nah ini alhamdulillah untuk telurnya udah jadi juga. Sekarang kita bagi-bagi ya nasi gorengnya. Di sini aku buat suami, buat anak aku, terus buat Dede Alpa juga yang paling kecil. Nah Dede Alpa biasanya sih suka ya nasi goreng kayak gini, namanya juga anak-anak ya, kadang-kadang ada sukanya ada enggaknya gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting kita masak aja dulu, nanti kalau anak-anaknya lapar tinggal makan aja. Nah mam, ini sih aku bikin nasi gorengnya sesuai porsi bertiga aja. Untuk aku sih nanti sarapannya gampang ya, kalau jam-jam segini tuh belum lapar. Nanti paling di jam 9-an atau jam 10-an gitu deh. Ini untuk suami, kakak Alesa, dan Dede Alpa. Nah ini alhamdulillah udah jadi semuanya nih sarapannya. Oke mam, ini singkat cerita aja ya. Ini aku ternyata pas tadi gulung-gulung kasur itu nggak kerekod, sebel banget ya. Ternyata HP-nya mati gitu. Aku nggak tahu karena pakai kamera belakang. Ini langsung aja Dede Alpanya udah bangun, udah siang gitu. Dia juga udah sarapan tadi. Ini udah mandi juga, Dede Alpanya udah ganteng. Ini mau aku langsung pakein baju aja. Nah hari ini tuh hari Minggu ya. Ini aku udah beres semuanya, terus udah peren semuanya gitu. Anak-anak juga udah sarapan, suami juga udah berangkat. Terus hari ini tuh sebenarnya diajakin gym hari Minggu. Biasanya sih untuk hari Minggu aku libur mam, tapi kali ini diajakin.
Tapi tadi pas aku gym aku lupa nggak record karena Dede Alpa kan di rumah lagi nggak ada yang ngejagain tuh ya, emak lagi ke Karawang, terus kakak lagi ngaji, terus suami aku juga lagi sip satu, jadi Dede Alpa aku ajakin dan di sana riuh banget. Ini singkat cerita sih mam, ini udah siangan gitu, aku mau langsung masak aja. Nah ini di kulkas ada rengginang, terus ada opak gitu. Ini rengginang nggak tahu ini dari kapan. Ini enak rengginangnya, aman ya. Jadi ini rengginangnya kayak ada ketumbar-ketumbarnya gitu mam. Jadi mau aku isi buat cemilan aja, cemilan akhir bulan lah ya, yang ada aja di kulkas aku mau keluarin, aku mau goreng-gorengin. Ini juga enak nih mam. Nah ini minyaknya udah aku tungguin bener-bener yang sampai panas, bener-bener panas banget kalau mau goreng rengginang. Terus harusnya sih jangan banyak-banyak kayak gini ya. Kalau wajannya segede gini itu rengginangnya kita masukinnya 3 atau 2 aja biar nanti ngembangnya jadi lebih ngembang lagi. Tuh liatin, ini bisa ngembang 2-3 kali dari bentuk awal ya mam rengginangnya. Aku lupa banget ini rengginang dari mana. Aku biasanya orangnya kalau sama cemilan tuh kurang, jadinya tuh lupa dari kapan gitu ya. Ya ini lumayan lah ya buat isi-isi toples gitu. Nah mam, ini rengginangnya lumayan banyak ya. Udah gitu ngegorengnya kan harus sabar nih 2-3 biji gitu kan, biar bener-bener yang mengembang gitu, biar bener renyah, jangan ada yang keras-kerasnya. Karena nggak tahu kenapa kalau misalnya rengginang kayak ada keras-kerasnya gitu, menurut aku jadi kurang selera aja gitu loh mam masaknya. Oke, untuk rengginangnya udah selesai. Sekarang aku mau goreng opaknya. Nah ini dia nih, goreng opak juga satu-satu ya. Karena emang opaknya gede, kadang-kadang hancur pas aku balik-balik karena emang setipis itu opaknya. Oke mam, udah selesai goreng-goreng rengginang, terus goreng-goreng opaknya. Ini aku mau lanjut aja langsung masak. Nah hari ini masaknya simple sih mam, nggak nggak simple sih. Ini aku mau masak kikil terus nangka. Tadi kan nangkanya udah aku rebus dahulu tuh. Ini mau aku masak santan dicampur sama kikil gitu. Untuk bumbu uleknya seperti biasa sih ya, aku di sini pakainya kemiri, bawang merah, bawang putih, dan untuk cabenya nanti di satu-satu aja gitu biar anak aku juga ikutan makan. Terus untuk ketumbar kunyitnya nanti aku ambil dari bumbu racik aja mam. Nah ini sebelum nyayur, ini bumbunya aku tumis dulu bener-bener sampai matang dulu, wangi gitu kan. Karena di sini kan aku pakai kemiri. Kalau menurut aku sih kemiri kalau misalnya nggak matang-matang tuh rasanya kayak langu gitu ya. Tapi kalau misalnya matang banget itu jadinya enak kok mam. Ini bener-bener yang aku goreng sampai matang banget. Ini karena berhubung bukan teflon jadinya tuh lengket ya. Aku males banget goreng-goreng beda di beda tempat, jadinya tuh ya udahlah di sini aja. Terus nanti aku langsung masukin air gitu mam. Nah oke, ini untuk airnya udah aku masukin, kita tungguin sampai bener-bener mendidih. Dan untuk di tungku yang satunya, tungku kompor yang satunya, aku mau masak orek. Nah mam, ini pakai minyak yang tadi aku bekas goreng tempenya, tapi ini ternyata kebanyakan, nanti aku kurangin lagi deh. Aku mau goreng bawangnya dulu mam. Oh ya mam, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga mam dan teman-teman selalu sehat, selalu semangat. Aku pun butuh semangat dari teman-teman ya. Kadang-kadang nih ada teman-teman kayak Umi Sunaria ya nama akun YouTube-nya. Itu tuh selalu bikin aku semangat. Terus ada lagi juga banyak yang lainnya kayak White Orange gitu nama YouTube-nya, selalu bikin aku semangat, dan banyak yang lainnya lagi. Terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang ngasih semangat buat aku. Terima kasih ya. Semoga teman-teman selalu dilancarkan rezekinya, selalu dilancarkan segala urusannya, dan selalu disehatkan badannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah mam, ini sebenarnya aku masaknya mepet-mepet ya. Habis pulang gym langsung aja aku masak. Terus nanti sorean juga aku ada kondangan gitu. Nungguin emak pulang dulu dari Karawang, nanti kita kondangannya bareng-bareng mam. Oke, balik dulu ke video. Nah ini untuk si orek tempenya, tadi aku pakein juga bumbu racik tempe karena di situ udah lengkap ya, ada ketumbarnya, ada kunyitnya gitu. Rasanya juga jadi lebih enak aja kalau bikin orek kayak gini. Nah ini untuk orek udah aku tambahin air nanti biar si kecapnya itu meresap. Dan tadi untuk si minyaknya udah aku kurangin ya mam.
Apapun masakannya disesuaikan dengan selera keluarga lagi di rumah ya mam. Kadang-kadang ada yang suka orek, kadang-kadang ada yang nggak suka, terus kadang-kadang ada yang oreknya pengennya pedes gitu kan. Tapi untuk aku dan keluarga aku enaknya yang kayak gini sih ya mam. Oke mam, sambil nungguin umup air tadi untuk masak nangka sama kikilnya, ini juga aku sambil goreng orek. Ini orek sama sayur kikil apa ya, lumayan balance sih menurut aku, karena di sini si apa sih santan nangkanya ini sama kikilnya ini kan pedes dari cabai yang geluntungan itu ya mam. Terus ada manis-manisnya dari si tempenya, enak juga sih mam. Nah boleh banget nih mam recook di rumah. Ini nangkanya yang udah bener-bener empuk tuh, ini aku udah masukin bumbu racik tempe sisa yang orek tadi. Untuk si nangkanya itu udah bener-bener empuk, sebenarnya nggak lama-lama, tungguin air mendidih terus kasih santan, udah angkat, itu aja udah aman sih. Untuk kikilnya tadi juga udah aku rebus ya mam. Nah oke, kalau masaknya 2 tunggu kayak gini jadi cepet ya, yang satu mateng terus yang lainnya juga mateng. Untuk hari ini sih aku masaknya ini aja mam, simple tuh. Ini masaknya tempe. Oh iya mam, tadi untuk minyaknya udah aku kurangin ya. Nah untuk orek tempenya alhamdulillah udah selesai. Ini sekarang aku mau fokus di sayur santan nangka sama kikilnya. Ini udah aku masukin cabenya tuh. Cabenya aku kayak gini aja mam, tanpa diiris-iris. Jadi kayak gini aja ya mam, ini biar anak-anak aku ikutan makan. Nah jangan lupa untuk santannya ini dimasukinnya pas udah belakangan aja, terus tungguin juga sampai mendidih. Diaduk-aduk terus kalau udah masuk santan ya mam. Kenapa? Karena santan itu gampang banget pecah dan menggumpal gitu. Jadinya tuh kalau udah dimasukin santan harus banget sering kita aduk-aduk biar nggak menggumpal ya mam. Nah ini sih segini alhamdulillah ya mam, udah mateng gitu, udah bisa diangkat. Cuma aku mau lebih dilamain lagi biar lebih tanak lagi, namanya juga santan ya. Terus di sini aku pakai lada juga sedikit. Pakai ketumbar udah ya mam, dari bumbu racik tadi yang dari tempe itu udah ada ketumbarnya. Jadi rasanya udah enak banget ini alhamdulillah. Dan oke mam, udah segini aja udah mateng. Ini mau aku matiin kompornya, tinggal aku tata di bawah biar nanti suami sama anak-anak aku kalau lagi lapar mereka langsung bisa masak makan. Nah oke mam, ini menu masakanku hari ini, sayur santan nangka sama kikil sama orek. Udah simple kayak gini aja sih. Boleh banget ditambah sambal sama lalap, itu lebih enak ya. Nah mam, singkat cerita nih, aku udah di tempat kondangan ini bareng-bareng sama keluarga aku. Ini di tempat saudara juga sih, di depannya ada balai, jadi kita ambilnya di balai aja biar buat satu keluarga aku. Nah ternyata di sini lebih enak menunya, ada jengkol, ada lalap-lalapan, ada karedok juga, terus ada semur daging juga gitu. Jadinya tuh yang di rumah biarin untuk anak aku sama suami aku makan di sini. Ini makan siangku ya mam di tempat kondangan. Dan oke, singkat cerita juga aku lagi mau ngajakin Dede Alpa sama kakak Alesa nih malam-malam jalan. Di sini sih niatnya nganterin ayah beli kayak bako gitu. Suami aku itu ngerokoknya kayak bikinan sendiri gitu ya mam, katanya lebih murah, lebih hemat juga. Dan aku juga ngajakin anak-anak keluar, nanti beli es krim, beli bakso juga. Tapi kalau jam segini sih biasanya bakso-baksonya udah habis semua ya, tapi kita cari aja yang ada. Nah mam, ini juga suatu hiburan buat Dede Alpa nih, ngeliat kereta lewat dan Dede Alpa pengen banget naik. Tapi Dede Alpa malah kalau ditaikin kereta kayak gini orangnya bosenan ya, sedangkan dari sini ke Jakarta itu pastinya butuh waktu yang lama. Oke mam, sampai di akhir video ini aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingusan. Tiba-tiba siapa? Biasanya pengen pukul nggak sih? Masa lucu dipukul?